Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pamuji Ekomianto dari Prodi Teknologi Informasi yang ingin mempersembahkan tugas kreatif ekonomi tentang studi kasus mengenali lebih dalam perusahaan industri di bidang pembuatan game digital. Lanjut. Salah satu perusahaan besar di Tokyo, Jepang dengan nama perusahaan Capcom adalah perusahaan besar dalam pembuatan game konsol maupun game digital, berpusat di Osaka, Jepang, dan di California, Amerika Serikat, serta mempunyai cabang di Jerman, Inggris, dan Kanada. Bisa kita lihat di profilnya, Capcom didirikan pada 30 Mei tahun 1979 oleh perusahaan pengembangan dan distributor permainan video Japan Capsule Computers. Nama Capcom merupakan akronim dari Capsule Computer. Akronim tersebut pada dasarnya merupakan tujuan internal perusahaan untuk menciptakan pengalaman baru bermain permainan video bagi pemainnya yang akan melampaui pengalaman yang dirasakan ketika memainkan permainan video ciptaan perusahaan lain, yang juga turut berkembang seiring waktu. Jika ingin mengetahui lebih lanjut, link deskripsi ada di bawah. Tokoh kunci perusahaan besar tersebut diantaranya adalah Kenzo Sugimoto sebagai CEO dan Yoshiki Okamoto, Tokuro Fujiwara, Shinji Mikami, Keiji Inafune sebagai jajarannya. Beberapa produk yang ditawarkan adalah game konsol Street Fighter, Mortal Kombat, Mega Man, dan yang rilis di tahun 2018 dengan sampel game konsol dan digital adalah Monster Hunter World. Kita lihat video berikut. Nah, tadi adalah cuplikan sampel dari game digital Capcom dengan nama Monster Hunter World yang dirilis pada tahun 2018 dengan platform PlayStation 4, Xbox, dan PC. Kita bahas sumber penghasilan perusahaan Capcom sendiri ada dua kategori. Mereka menjual di toko yang berada di Tokyo, Jepang, dan dijual melalui layanan distribusi digital video game oleh Valve dan
masih banyak lagi. Jika Anda membeli di toko mereka memberikan barang dalam bentuk CD, flash disk, dan beberapa barang dagangan seperti buku, aksesoris, dan lain-lain. Sedangkan bila Anda membeli dengan menggunakan aplikasi Steam, nggak kalah dengan pembelian melalui toko. Berikut adalah penghasilan yang didapat Capcom melalui aplikasi Steam. Bisa kita lihat untuk base game Monster Hunter World sendiri sekitar Rp340.000. Belum dengan episode selanjutnya dari game Monster Hunter World Iceborne yang dengan harga Rp560.000. Dan kenapa bisa hampir 2 kali lipat daripada base game? Karena game tersebut termasuk kategori masih baru. Jika Anda beli satu bundle dengan isi base game serta DLC, bisa dengan total sekitar Rp6.170.830. Bisa Anda bayangkan keuntungan Capcom bila pembelian membeli produk tersebut. Kita lihat total penjualan game Capcom di tahun 2020. Capcom baru saja mengumumkan laporan keuangan untuk tahun 2020. Dalam triwulan yang berakhir pada 30 Juni 2020, pemasukan bersih Capcom mencapai 23,72 miliar yen atau sekitar 3,3 triliun. Tak hanya itu, pendapatan operasional Capcom juga mengalami kenaikan sebesar 30% dari 7,7 miliar yen atau sekitar 1,6 triliun pada tahun 2019 menjadi 10,71 miliar yen, sekitar 1,48 triliun pada 2020. Sementara keuntungan Capcom mengalami kenaikan 44% dari tahun lalu, menjadi 7,81 miliar yen atau sekitar 1,8 triliun. Salah satu alasan mengapa pendapatan Capcom naik pesat pada tahun ini adalah berkat penjualan game digital mereka yang melonjak naik. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, penjualan game digital Capcom naik 53,7% menjadi 21,48 miliar atau sekitar 2,97 triliun pada tahun 2020. Itu adalah bukti nyata perusahaan industri di bidang video game sangat menguntungkan. Link ada di deskripsi di bawah. Apa saja penghargaan yang diraih Capcom sampai pada tahun 2020 sekarang? Yang pertama adalah Japan Game Awards pada tahun 2020 dengan keluarnya update game Monster Hunter World Iceborne. Yang kedua ada CADAC Awards pada tahun 2020 dengan tema First Prize in the Engineering category. Dan di samping masih ada banyak penghargaan di tahun-tahun sebelumnya. Link ada di deskripsi. Penasaran dengan game yang mampu menaikkan pendapatan Capcom? Mari kita simak trial berikut. Hey, do you hear that? Is it the wind? No, that's not it. Is that singing?
Unidentified tracks are cropping up all over the New World. It's having an incredible effect on other life in the New World. These spikes, are they from... singing? What is that? Everyone thought it was just a mere myth. But there it is. Velkhana. Baik, cukup luar biasa ya trailnya. Kita lanjut. Untuk pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, kita berbicara mengenai kreativitas. Kreativitas itu tidak ada batasnya. Kreativitas itu juga bebas dengan artian kompleks. Dan kreativitas itu adalah hasil dari seorang yang mampu menemukan ide-ide baru dalam sebuah pembuatan, pengembangan, maupun hasil yang sempurna dalam aspek tersebut. Yang kedua, ada skill. Asah skill Anda, cari banyak referensi, perkuat konsep sebuah ide, dan masih banyak yang perlu dikembangkan. Yang ketiga, ada strategi. Yang kita bahas di sini adalah strategi dalam pembuatan sebuah produk. Apakah produk ini mempunyai kualitas atau tidak, atau produk ini bisa dipasarkan atau tidak, layak dijual atau tidak. Dan yang keempat adalah batas waktu. Tentu dalam sebuah proyek pembuatan produk baru, perusahaan dituntut untuk selalu tepat waktu. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam pembawaan presentasi saya mohon maaf dan terima kasih. See you next time.